Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di KD 3.1 menganalisis Quran Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 10 dan Al-Hujurat ayat 12, serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, ini adalah judul dari KD kita, persaudaraan, kontrol diri, dan prasangka. Baik, sebelum Ibu melanjutkan kepada materi, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu latar belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 ini dibahas tentang kontrol diri, persaudaraan, sedangkan di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini adalah perintah menjauhi prasangka buruk atau yang dinamakan dengan suudzon. Nah, di sini Ibu akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Adapun artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Kemudian, Ibu akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-dzanni inna ba'daz-dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang, dan janganlah kamu menggunjing satu sama yang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Anak ibu yang berbahagia, untuk menumbuh kembangkan sikap husnuzon ini, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap seperti berikut, di antaranya menyadari bahwa semua kenikmatan Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian memahami manfaat husnuzon dan bahaya suudzon dalam kehidupan. Memperdalam belajar ilmu agama Islam, mengembangkan sikap ihsan yang artinya menghadirkan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Berteman dengan orang yang suka husnuzon dan menjauhi teman yang suka bersuudzon. Kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun analisis kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 adalah, ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Kemudian bagaimana cara kita bersaudara dengan orang-orang yang beriman? Setiap orang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah
saling ikut dalam merasakan dalam kesenangan dan saling membantu dalam kesedihan. Di sini Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan kontrol diri. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana dia cara mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol dirinya dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaiknya, jika dia tidak dapat mengontrol dirinya dengan baik, maka akan buruk pula perilakunya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang prasangka baik. Suudzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suudzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Husnuzon adalah perasaan baik terhadap orang lain. Sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bersamanya. Kemudian Ibu kembali menjelaskan tentang persaudaraan. Persaudaraan dikenal dengan ukhuwah, yaitu persahabatan yang erat. Kemudian persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Kemudian ada beberapa manfaat di sini, manfaat kontrol diri, manfaat perilaku prasangka baik, kemudian manfaat dari persaudaraan. Manfaat perilaku kontrol diri, yang pertama tentunya kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, terhindar dari sikap egois, terhindar dari sikap sombong, menyehatkan rohani. Kemudian manfaat perilaku prasangka baik, diantaranya terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Hati kita menjadi lebih tenang dan selalu berpikir yang positif. Mudah bersaudara dengan orang lain. Kemudian manfaat perilaku persaudaraan, yang pertama dapat memperbanyak teman dan saudara, yang kedua dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih baik lagi, dan yang ketiga dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan. Nah, anak ibu sekalian, adapun tujuan dari KD yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari prasangka buruk, ya, prasangka buruk atau suudzon. Kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dengan cara mengontrol diri kita supaya kita bisa menghindarkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian adalah yang ketiga, menjaga persaudaraan antara sesama umat Islam. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan daring pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda dan bisa membantu Ananda lewat video ini memahami buku yang Ananda punya, buku agama Islam, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.